اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sahabat dan para ibu semuanya hadir dalam majlis ilmu di Masjid Al-Maaf ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga kegiatan kita bersama dalam para ibu ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh kita yang akan memberkati timbangan kita yang besar. Salawat dan salam juga akan kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang bersifat di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian hadis kita dan sampai ke hadis yang ke-8 dari kitab yang Sahih. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-rajuli tuqadiru saja'atan wa yuqadiru halimatan wa yuqadiru riya'an ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Jadi hadis yang ke-8 ini, jadi hadis diriwayatkan pertama oleh seorang sahabat namanya yaitu Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dan nama ibunya adalah Abu Musa. Jadi seperti sudah sering kita katakan bahwa dalam tradisi Arab itu cuma nama dunia, nama yang dimulai dengan Abu Musa, Abu Qasim, Abu Hafiz, dan seterusnya. Jadi nama sendiri adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ash'ari ini termasuk salah satu suku atau kabilah yang ada di Yaman dan berasal dari suku Arab Buddha dan Al-Qahtani. Beliau meriwayatkan sebuah hadis. Bunyi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi su'ila ditanya. Ini yang bertanya siapa tidak tertulis dalam nas ini, dalam narasi ini, memang dalam majhul atau dalam bahasa kita hanya masif. Jadi su'ila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami jelaskan dalam syarah itu bahwa yang bertanya adalah seorang sahabat namanya Rafiq bin Darrah al-Bahili. Jadi Rasul ditanya tentang apa? Al-Rajul, tentang seorang laki-laki yuqatilu, ia dalam keadaan perang. Jadi kita itu adalah perang di bidang perang.
tetapi tujuannya itu atau niat dalam artinya saja akan karena ini menunjukkan sebagai seorang yang pemberani, sebagai pahlawan atau hero. Terus kemudian ada lagi wa yuqatilu hamiyatan, dan ada juga yang dia berperang itu karena membela sukunya, membela golongannya. Terus ada lagi wa yuqatilu riya'an, ada seseorang yang tadi yang berperang di medan perang tetapi niat dan tujuannya adalah riya'an. Artinya ini menunjukkan kepada orang lain bahwa dia semangat berperang namanya. Jadi istilah dari pamer. Jadi menunjukkan kepada orang lain. Kemudian Rasul ditanya itu ayu dzalika fi sabilillah, siapakah di antara mereka itu yang betul-betul perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lalu menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawabkan kepada orang yang berbeda tadi, dan jawabannya itu dari seorang Nabi Muhammad SAW termasuk diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut dengan jawab kalim. Jadi ungkapannya itu singkat dan padat. Jadi tidak banyak bicara, tetapi bicaranya itu mencakup, meliputi. Maksudnya jadi mengqatala litakuna kalimatullah yang mulia bahwa bisa dilihat. Jadi pertanyaan yang ada 3 macam tadi, yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riyatan ayu dzalika fisabilillah, siapa di antara mereka itu yang betul-betul berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah menjawab Rasulullah SAW, yaitu man qatala litakuna kalimatullah yang mulia bahwa fisabilillah. Jadi barang siapa, bukan siapapun, qatala yang berperang litakuna agar supaya berada kalimat Allah, agama Allah yang mulia, adalah yang tinggi, yang benar, yang unggul, bahwa fisabilillah, maka dia adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya disepakati, dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berarti derajat kesahihannya itu derajatnya yang paling tinggi. Bahwa dari ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama yang kita jelaskan adalah Nabi Abu Musa. Siapa Abu Musa? Jadi nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dia dari suku Yaman dan kemudian masuk Islam, tapi kemudian dia berizin kepada Rasulullah kembali kepada kaumnya. Itu dari Yaman, tapi kemudian ketika baiat di Al-Madinah Munawwarah, dia membawa beberapa orang dari suku. Jadi ketika masuk Islam itu bukan hanya kemudian Islam dinikmati di sini, tapi dia punya gerakan itu untuk menyebarkan Islam itu di tengah-tengah kaum. Dan ini itu menjadi satu misi, tapi satu petunjuk kepada kita sekalian bahwa ketika seseorang memiliki atau menerima kebaikan, maka
seharusnya kebaikan itu tidak hanya tersimpan dalam diri sendiri, dimiliki oleh diri sendiri, tapi bagaimana Islam itu kebaikan itu disebarluaskan ke lingkungannya, ke sanak familinya, keluarganya dan seterusnya. Dan Islam bisa sampai ke itu kan karena jasa para sahabat, para pendahulu kita yang begitu. Jadi Islam itu bukan hanya dinikmati oleh mereka sendiri, kemudian mereka memiliki orientasi kelibatan pahala bawahnya. Orang melakukan ibadah di kota suci, kemudian bagaimana itu ada kelibatan, tetapi mereka justru menyebar ke negeri yang lain, yaitu untuk menyebarluaskan Islam, untuk berbagi dengan kebaikan. Nah, kita harusnya begitu. Jadi kebaikan yang kita terima ini kita sebarluaskan, kita keluarkan kepada yang lain, sehingga itu juga menjadi pahala bagi kita sekalian. Ad-dalu ilal khair, kata ini menjadi orang yang bisa menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, inilah yang kadang misi itu sering dilupakan oleh sebagian dari umat kita itu. Apalagi ditambah satu bahan yang penting, aku selamat oleh saya yang mau tahu dengan yang lain. Dan itu sebenarnya apalagi pikiran yang seperti itu tidak sesuai dengan pikiran para pendahulu kita. Dari as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu kita itu ketika mereka masuk Islam, maka kemudian dia menjauh dari kerja serta menyebarkan kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya, pada orang-orang yang dekat dengan dia, sehingga Islam itu tidak stagnan, tidak mandek. Jadi itulah yang dilakukan oleh Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Itu memang ini dalam firman Allah sendiri kan dalam surat Yusuf dikatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allahi, aku menyeru, mengajak ke jalan Allah, kepada agama Allah, ala basiratin, di atas jalan yang terang benderang dan jelas begitu. Aku waman kita menani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi artinya bahwa siapapun yang menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka dia memiliki misi tadi, yaitu ad-da'watu ila Allah, menyeru kepada Allah, menyebarluaskan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, kepada lingkungan kita, yang bapak-bapak kepada istrinya, yang istri pada bapaknya, yang keluarga kepada anak-anaknya. Jadi kita tidak seorang Betawi itu cuek, jadi masa bodoh, tidak mau tahu. Dan itulah yang terjadi sekarang. Banyak sekali bapaknya mulai aktif mengaji tapi ibunya tidak, atau sebaliknya ibunya aktif sholat tahajud begitu, puasa dan Kamis, ayam lebih dan sebagainya, tapi sementara itu bapaknya tidak. Atau mungkin bapak ibunya baik, masuk keluarga yang salehah, tapi anaknya tidak terdidik secara baik, tidak mau tahu. Jadi tentu satu tugas yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau dari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya dilakukan oleh Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari tadi. Ketika dia balik pulang ke kampungnya, dia menyeru Islam kepada lingkungannya, dan akhirnya balik lagi ke kota Madinah membawa jamaah dua kelompok, membawa sukunya tadi untuk membawa agama. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berbagai hadis ini. Jadi Rasul dalam satu ditanya oleh seseorang tadi, ada Rasul. Jadi orang
aktif di jalan Allah, itu artinya berjuang di jalan Allah. Dan ini kemudian dijelaskan adalah perang di jalan Allah. Jadi perang di medan laga. Tujuannya juga macam-macam tadi. Ada yang mungkin dia disebut sebagai pemberani begitu saja. Wa yuqadru hamiyatan, ada yang dia aktif dan melakukan terjun di medan laga tadi karena ini membela sukunya gitu. Dan ini terjadi juga dulu ketika peristiwa Santet dan Madura itu di Kalimantan itu, ini kan orang sampai mungkin ya berkelahi, tidak ada yang mati dan sebagainya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya membela suku kan, suku Dayak sama suku Madura atau suku yang lain. Mungkin dalam tradisi zaman dulu di Arab atau di kota Madinah dulu itu kan ada suku besar namanya suku Aus dan suku Khazraj. Jadi suku Aus, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dua suku ini adalah suku besar yang satu dari itu saling berebut pengaruh gitu. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, yaitu yang disebut dengan perang Bu'as nama tempat. Dan ketika itu banyak juga yang gugur. Satu perang yang memang dimotivasi dan digerakkan oleh tadi ingin membela sukunya gitu. Dan ini di Indonesia tidak masih ada itu. Dulu saya ketika di Jakarta itu tinggal di sebuah wilayah namanya hampir salah itu hanya dipisahkan oleh sungai begitu. Nah, ini antara orang yang tinggal di sungai sebelah sini sama sungai sebelah sini itu saling bermusuhan begitu. Nah, ini kan namanya perkelahian atau perperangan itu yang dimotivasi oleh membela suku dan golongannya. Wayuqatilu riya'an, dan ada seseorang yang memang perang tadi, tetapi dia ingin riya, jadi menunjukkan kepada yang lain. Kemudian siapa di antara mereka yang fisabilillah? Maka ketika itu Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fa huwa fisabilillah. Yaitu barang siapa yang perang di jalan Allah karena ingin menegakkan agama Islam, ingin agar Islam itu jaya, supaya Islam itu unggul, supaya Islam itu tinggi, maka itulah yang disebut yaitu al-qitalu fisabilillah, yaitu perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mati disebut dengan syahid. Jadi kalau ada sekalian yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama menjelaskan kepada sekalian. Jadi syahid tadi, syahid itu satu kematian yang indah karena memiliki fadhil, keutamaan. Di antaranya seseorang yang mati syahid itu nanti dia bisa memberikan syafaat beberapa keluarganya, pertolongan kepada keluarganya. Terus kemudian tetesan darah yang paling pertama itu, kemudian Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Yaitu yang disebut dengan apa? Syahid di dunia wa fil akhirah. Jadi syahid, seorang yang mati syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang betul-betul yang terjun di medan laga, kemudian niatnya baik tadi, diikai kalimat. Ada juga orang yang syahid di dunia saja, jadi syahid di dunia, jadi dia syahid di dunia, dia ikut terjun dalam medan perang begitu. Tetapi tujuannya bukan menghilangkan kalimat,
bukan ingin menunjukkan, bukan ingin memiliki tujuan supaya ada waktu yang unggul, tapi dia ingin supaya dapat ghanimah, dapat pampasan perang gitu. Jadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik namanya. Jadi dalam sebuah perang itu yang disebut dengan Ghazwah Al-Muraisi atau ya Ghazwah Al-Muraisi begitu. Ini ada beberapa orang munafik yang ikut itu, yaitu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul begitu. Tetapi tujuan mereka apa? Tujuan mereka dia ingin ghanimah, ingin pampasan perang begitu. Karena dia melihat bahwa selama ini perang yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat itu selalu mendapatkan kemenangan. Ketika kemenangan diperoleh maka kemudian dapat ghanimah, pampasan perang tadi. Maka dia ingin ikut terlibat dalam perang itu. Dan tentu orang yang seperti itu ketika dia mati gugur, dan itu namanya disebut syahid di dunia. Dari syahid di dunia dan di akhirat, tentu dia tidak mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niatnya tidak lain lagi. Maka di sini hadis ketika disebutkan dalam bab ikhlas itu adalah ada irisan seperti itu. Itu namanya syahid di dunia. Tetapi orang yang syahid di dunia ini itu diperlakukan seperti kita syahid akhirat. Artinya apa? Dia dikubur di tempat di medan itu, kemudian tidak disolati, kemudian juga tidak dimandikan, seperti syahid artinya orang-orang yang gugur di medan perang yang betul-betul seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib namanya, atau Mus'ab bin Umair ketika gugur di perang Uhud. Mereka dikuburkan di tempat itu juga, dan kemudian juga tidak disolati dan juga tidak dimandikan. Orang-orang yang syahid di dunia, kita tidak tahu maksudnya, tidak tahu artinya. Karena itu dipasangkan oleh Allah, tapi kita melakukan seperti mereka semua yang lain yang mati di medan perang. Kemudian ada juga orang itu mengatakan ada syahid di akhirat, yaitu syahid di akhirat. Jadi di dunianya dia tetap dilakukan seperti orang yang masih biasa. Salah satu kewajiban fardu kifayah kita adalah kalau ada orang mati, ya kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kuburkan. Jadi ada orang yang syahid di akhirat. Jadi dunianya dia tampak seperti orang mati biasa, tapi di akhirat dia akan mendapatkan fadilah keutamaan seperti orang yang syahid benar. Siapa mereka? Di antaranya adalah para ibu-ibu yang ketika melahirkan kemudian direbut nyawa-nyawa mereka. Jadi para ibu-ibu ini ketika hamil kemudian melahirkan, dan ternyata Allah mentakdirkan kemudian meninggal karena pendarahan yang banyak, tidak cepat ditolong oleh dokter namanya, akhirnya meninggal. Maka ibu-ibu yang seperti itu namanya syahid di akhirat. Tentu ya dengan syarat kalau dia betul-betul sabir, artinya sabar. Jadi dia dalam keadaan betul-betul yang sabar, menerima akan qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syahid di akhirat. Ada juga al-maqtu, yaitu orang yang mati karena sakit perut begitu. Mungkin apa itu namanya, ada salah satu organ perutnya yang sakit begitu, akhirnya menimbulkan kematian.
livernya warnanya apa-apanya begitu. Dulu kan banyak orang-orang yang matinya organ kayak orang hamil gitu. Namanya itu kuncit ya, kuncit. Nah, sekarang mungkin karena sudah banyak ini dokter dari dokter sudah ditangani. Tapi salah satu sebabnya adalah karena mungkin ini yang diserang dan livernya. Liver itu kan salah satu organ tubuh yang ketika seseorang mungkin terlalu banyak mengkonsumsi obat begitu, tapi tidak diimbangi dengan apa, mungkin minum air putih dan lain sebagainya, maka akhirnya akan menyebabkan apa, liver tadi. Nah, kalau livernya yang terserang akhirnya proses dari kucing begitu, dan seterusnya ya mungkin meninggal, atau mungkin penyakit-penyakit organ lain gitu. Atau salah satu organ tubuhnya kena kanker dan contohnya. Dan tentu orang yang mati karena sakit itu, ini insya Allah dia termasuk mati syahid, tapi syahid di akhirat. Jadi dunianya dia diperlakukan sebagai orang mati biasa, dimandikan, disolati, dan dia dikubur di pekuburan bersama-sama orang mukmin itu. Kemudian dia juga akan mendapatkan pahala seperti orang lain, tetapi di akhir itu dia termasuk orang yang syahid. Syahid itu tadi memiliki keutamaan dan fadilah yang seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mesti harus maklum itu bahwa orang yang mendapatkan keutamaan di antara para syuhada tadi juga bertingkat-tingkat itu. Artinya sesuai dengan apa? Niat dan amal yang dia miliki begitu. Karena di akhir itu kan di surga itu lahu darajat, artinya beberapa tingkatan begitu. Tetapi hatta seandainya ada seseorang yang di surga tapi dia tingkatannya itu di bawah, tapi tetap itu menjadi satu tingkatan yang sangat berat. Maka dalam satu hadis disebutkan bahwa Sayyidus Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi pemimpin para syahid itu nanti adalah yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia mati terbunuh di tangan Wahsy di Basra tadi, dan dia dikenal sebagai pembela Muhammad SAW. Dan kemudian disusul yaitu Aurajulin yakni ila malikin yang bayan dahu fayaqulu, ada seorang laki-laki namanya yang datang kepada seorang penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil namanya. Kemudian dia menyuruh sesuatu dan melarang sesuatu, tapi kemudian mungkin penguasa ini hitam begitu, marah dan akhirnya dia dibunuh. Nah, ini juga termasuk Allah syahid di dalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas amar ma'ruf dan nahi munkar kepada para penguasa, para pejabat dan lain sebagainya, mungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah, itu menjadi bagian dari perintah Allah juga. Tetapi itu tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang yang lembut, dengan cara-cara yang bisa diberi. Jadi kita kembali kepada dari syahid di akhirat. Dari syahid di akhirat itu banyak sekali, di antaranya adalah orang yang mati karena tertimbun. Orang mati karena longsor seperti yang baru terjadi di Brebes itu. Karena tanahnya labil, kemudian ada orang yang mungkin dalam keadaan tertidur, tidak merasa, kemudian dia tergulung oleh tanah yang longsor, kemudian mati.
syahid fil akhirah. Tentu tadi dia muslim, seorang muslim, mukmin, dan dia di saat itu dia juga orang yang ridho, yang sabar, dia tidak mengumpat-umpat, dan dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah tidak lepas dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang yang syahid itu adalah orang yang nanti tenggelam gitu. Jadi orang nanti tenggelam. Jadi bagaimana ada seperti tsunami dulu di Aceh itu. Orang dalam keadaan tidak tahu, kemudian dia tidak bisa berusaha menyelamatkan diri, kemudian dia mati tenggelam. Maka orang yang seperti itu ketika dia memang orang mukmin, orang yang percaya dengan kalau takdir Allah, dan dia menghadapi musibah itu dengan penuh kesabaran, itu insya Allah termasuk orang yang syahid fil akhirah. Termasuk juga orang yang syahid fil akhirah adalah yaitu orang yang nanti terbakar. Jadi mungkin para pekerja listrik itu kan sering gitu ya, jika dia memperbaiki jaringan listrik begitu, kemudian dia tersengat arus listrik akhirnya mati. Dulu di dekat jalan Purwolyo masuk itu ada orang pegawai listrik itu yang mati masih dalam kemangsang pohon begitu. Ini terbakar itu. Kalau dia memang niatnya baik tadi, dia seorang mukmin yang baik, terus kemudian dia dalam keadaan sabar ketika menghadapi musibah itu, dan dia termasuk orang yang percaya dengan takdir Allah SWT, maka orang yang seperti itu termasuk juga syahid fil akhirah insyaallah. Termasuk juga dari orang yang bahkan dalam dalam pendapat para ulama-ulama kontemporer sekarang itu, ketika orang dalam keadaan mati tabrakan begitu, tabrakan itu seperti yang barusan kemarin terjadi pada Gus Alam